Bangun-bangun langsung dapat chart yang seperti ini. Wow, ini luar biasa. Dan untuk Anda yang pengen koin ini, Anda mungkin sedang shock atau sedang drop karena koin ini minus lebih dari 90% dalam satu hari atau dalam satu waktu saja. Ya, dan saya juga cukup kaget karena waktu saya bangun saya lihat, loh, kok ada koin yang minus sampai sedalam ini, dan ini bukan koin kecil dan ini juga bukan meme coin, tapi luar biasa bisa drop sampai sebawah ini. Ada apa sih dengan kondisi market sekarang? Apakah memang karena kebijakan Donald Trump atau apa gitu yang membuat koin ini sehingga dia jatuh? Nah, saya cari tahu lagi dan cari tahu lagi, ternyata saya ada beberapa info, nanti saya akan tunjukin pada Anda semuanya. Dan ya, ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, kalau koin yang besar aja punya possibility seperti ini, bagaimana dengan meme coin yang tidak jelas dan tidak diketahui ya, dan akhirnya Anda invest di koin-koin yang seperti itu. Saya sering banget dan sudah sering sekali melakukan warning kepada Anda, dan juga saya sering memberikan rekomendasi kalau bisa Anda trade di koin yang besar. Karena koin besar aja belum tentu aman, apalagi koin yang nggak jelas atau koin kecil. Itu jauh lebih beresiko. Kalau udah begini kan jadi repot ya, maksudnya yang rugi kan banyak. Dan ya, kita juga semua ikut bersedih kalau misalkan Anda juga pegang koin ini. Nah, di video ini kita akan cari tahu lebih banyak tentang koin itu, terutama dari sisi analisa teknikal, dan juga nanti kita akan lihat dari sisi market cap-nya. Lalu bagaimana ke depannya buat teman-teman yang ingin membeli koin, harus melakukan analisa seperti apa sih, supaya Anda bisa terhindar dari possibility terjadi drop yang lebih dari 90% dalam satu waktu seperti ini. Nah, kita akan bahas lengkap di dalam video ini, tapi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton dulu video yang berikut ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari koin Mantra ya, koin OM dengan time frame 1 day, dan di sini teman-teman saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan dari harga koinnya. Dan untuk kali ini kita tidak melakukan analisa teknikal, tapi justru kita akan melihat dari newsnya, kemudian juga dari market cap secara keseluruhan dari koin OM ini, dan juga bagaimana teman-teman bisa menghindari
bukan menghindari tepatnya, tapi bagaimana paling tidak kita mensortir untuk melakukan pembelian aset kripto yang mudah-mudahan tidak seperti ini kondisinya. Kita lihat dulu dari pergerakan harganya ya teman-teman, lihat ini turun dalam banget dalam satu hari dan ini minusnya besar sekali ya. Ini dari harga terakhir di sini dia turun lebih dari 90% ya. Nih, 93,83%. Ini drop yang luar biasa dari sekitar harga $6 sekian turun menjadi 0,3 dan sekarang sudah berhasil kembali naik ke 0,7 ya. Tapi ya market untuk koin ini sih saya masih belum tahu apakah marketnya sudah cenderung panik dan bakal sell off semuanya. Dan kalau rug pull sih masih belum tahu ya, kita masih belum tahu apakah ini bakal rug pull atau tidak. Tapi ya jelas ini koin menimbulkan kepanikan dan hampir semua channel tentang kripto juga banyak yang bahas tentang koin ini. Tentu saja karena ini lagi rame ya. Lalu dari sisi analisa teknikalnya kita lihat seperti ini penurunan yang cukup dalam satu hari. Lalu kita lihat dari sisi market cap-nya ya. Dan dari market cap-nya ini drop ya, 88% dari sisi market cap-nya. Dan sekarang hanya tersisa $683 juta, yang sebelumnya saya yakin pasti di atas $1 billion. Lalu untuk volume tradingnya ini naik dalam 24 jam ya, karena dia sempat drop terus akhirnya pada banyak yang mulai beli lagi di bagian bawah. Cuman ya, again, tidak bisa terlalu banyak menolong sampai dia kembali ke harga yang sebelum dia jatuh, teman-teman, ya. Nah, untuk koin seperti ini sekarang lagi volatil banget. Jadi kalau misalkan Anda pengen ngambil untung sesaat dan pengen ngambil ya resiko tinggi sesaat, ini mungkin boleh cocok Anda masuk untuk sesaat doang. Tapi Anda siap juga kalau seandainya ini membuat Anda punya duit hilang sesaat juga, ya, karena ini sekarang lagi volatil luar biasa, ya. Kita cari tahu tentang beritanya sebentar ya. Saya buka dari CoinDesk ya. Jadi CoinDesk ini juga salah satu yang memberitakan tentang ini. Jadi Mantra atau OM itu crash 90% dan tim itu menuduh bahwasannya ada likuidasi paksa ya. Artinya ada memang yang nge-short luar biasa di dalam koin ini sehingga terjadi likuidasi secara paksa dan membuat koin ini jatuh sampai lebih dari 90%. Anyhow, kita nggak tahu apakah berita ini benar atau tidak, atau memang ini yang sebenarnya, kita tidak ada yang tahu. Tapi saya mau bawa teman-teman untuk lihat dan analisa dari sisi fundamental, terutama market cap dari koin, sehingga Anda jangan sampai membeli koin-koin yang punya potensi seperti ini, ya. Saya sering memberikan info di setiap analisis saya bahwasannya kalau Anda mau membeli suatu koin, paling tidak Anda harus pastikan market cap-nya, ini market cap yang ada di sini, yang atas ini, ya ini paling tidak harus ada $1 billion, ya. $1 billion untuk keseluruhan market cap paling minimal. Dan volume tradingnya ini kalau bisa $100 juta, kalau di atas itu jauh lebih bagus. Dan sekarang teman-teman lihat volume tradingnya besar sekali ya, karena dia memang nge-shortnya banyak banget, terus ada yang buy juga lumayan sekarang ini. Jadi ada kenaikan yang luar biasa dalam 24 jam sedang terjadi pada koin ini. Tapi overall untuk semua koin sih saya sangat sarankan minimal volumenya itu di atas $100 juta. Kalau misalkan Anda pengen membeli suatu koin dan memastikan koin itu tidak terjadi rug pull. Ya, kita tidak bahas tentang profit dan volatilitas dari koinnya, tapi kita bahas dari kemungkinan kena rug pull dan scam dan juga drop parah yang seperti ini. Nah, paling nggak volumenya jangan sampai di bawah 100 juta. Lebih tinggi, lebih bagus. Nah, kalau dia lebih tinggi atau semakin tinggi, maka koin itu akan jauh lebih stabil dari kondisi rug pull yang bisa terjadi, ya. Karena kalau misalkan market cap-nya besar, volume besar, untuk orang itu bisa membuat sampai minus 90%, berarti membutuhkan likuidasi yang sangat besar yang dipaksa supaya bisa terjadi seperti kasus OM ini. Nah, kalau koinnya market cap kecil, sangat mungkin dan sangat gampang sekali untuk membuat koin itu drop seperti koin Mantra ini, ya. Koin Mantra ini market cap-nya nggak kecil loh teman-teman ya. Koin market cap-nya market cap-nya cukup besar banget, tapi berhasil dibikin likuidasi paksa menurut timnya, ya. Jadi dengan market cap seperti ini dan bisa di drop sampai sebawah itu, menurut saya itu sangat luar biasa. Dan ini memberikan warning buat kita semua bahwasannya nggak cuma di koin ini aja yang punya potensi untuk bisa seperti ini, tapi juga di koin-koin yang lain yang mungkin Anda juga pegang saat ini, terutama koin-koin yang market cap-nya nggak besar, ya. Kalau koin-koin yang market cap-nya nggak besar, maka potensial seperti ini sangat lebih sering terjadi. Bukan berarti semua koin yang kita pegang saat ini, terutama yang saya trading juga itu aman, ya, karena tidak ada bahasa aman dalam trading atau investasi atau bisnis sekalipun, ya, karena
suatu saat bisa tiba-tiba berubah karena suatu kejadian atau suatu kondisi. Tapi paling tidak, kita mencari aset yang menurut kita itu jauh lebih stabil, sehingga terjadi rug pull, scam itu peluangnya menjadi sangat kecil. Nah, itu sih kalau versi saya ya. Jadi saya sarankan kalau buat Anda yang pengen beli suatu koin, ingat market cap-nya kalau bisa di atas $1 billion, terus kemudian volumenya minimal juga $100 juta. Koin yang saya tradingkan itu adalah koin PP, dan untuk koin yang saya investasikan itu adalah Bitcoin. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa saya pilih PP, jawaban saya adalah sederhana, karena secara market cap dan volume itu melewati dari batas minimal atau batas standar yang saya tetapkan untuk diri saya, teman-teman. Kita coba cek dari koin PP ya, saya akan kasih lihat sekilas untuk Anda, teman-teman ya. Nah, sekarang saya sedang membuka koin PP, ini masih loading, nanti kalau loading selesai Anda bisa lihat dari market cap-nya, dan juga dari volumenya. Jadi kalau market cap-nya itu di atas 1 billion, paling tidak secara putaran uang di dalam koin itu tuh masih lebih besar dibandingkan koin yang punya market cap yang lebih kecil. Peluangnya menjadi lebih bagus, dan Anda bisa terhindar dari kemungkinan rug pull, scam yang bisa terjadi. Sekarang sudah terbuka, ini adalah koin PP, teman-teman lihat ya. Jadi market cap koin PP itu adalah 3,12 billion. Minimal adalah 1 billion. Dan ini sudah tembus di atas 1 billion. Ini 3,12 billion. Untuk volumenya adalah minimal $100 juta. Dan ini adalah $673 juta. Dan saya sudah ikutin pergerakan harga PP ini. Dia cukup stabil, teman-teman. Dia selama beberapa bulan itu nggak pernah di bawah $100 juta. Makanya saya menggunakan koin ini untuk saya jadikan sebagai koin trade. Ya. Di samping memang dia cukup stabil dari market cap dan juga volume, nah secara pergerakan harga dia volatil, makanya cocok banget untuk kita pakai buat trading, ya. Tapi ya again, Anda harus bisa melakukan analisa versi Anda sendiri, dan untuk koin-koin yang Anda pengen beli, ya Anda harus analisa dari sisi total market cap dan juga volume trading 24 jamnya. Pastikan Anda ikutin dulu beberapa waktu, jangan langsung Anda masuk atau Anda beli koin itu hanya karena lihat sekali. Anda perlu pantau dulu selama beberapa bulan, memastikan secara volume, secara market cap, dia cukup stabil, dan dia tidak cepat naik atau cepat turun, teman-teman, ya, dari volumenya, bukan dari pergerakan harganya. Kalau pergerakan harga, ya, memang dia volatil banget, dan memang sangat cocok untuk trading. Karena trading kita kan mengincar profit yang lumayan besar, jadi kalau koinnya cukup stabil seperti Bitcoin, kita mau ngincar beberapa persen dalam satu bulan, itu agak sulit, karena pergerakan harga yang cenderung stabil sekali. Jadi itu alasan saya, dan ini juga menjadi input buat Anda semuanya. Kalau pengen membeli suatu aset, ingat pertimbangkan dulu dari sisi market cap-nya, dan juga dari sisi volume 24 jamnya. Jangan sampai Anda membeli suatu koin yang Anda sendiri itu nggak ngerti, dan Anda main asal beli karena kata si A, si B, ataupun si C. Oke? Dan untuk koin mantra ini sudah menjadi pelajaran buat kita semua. Ini koin mantra ini termasuk yang terburuk lah ya, dari yang pernah ada, dulu pernah ada namanya, mungkin itu yang paling buruk ya, ini yang kedua lah terburuk ya. Dulu namanya koin Luna ya, di tahun 2022, kalau saya nggak salah, itu juga dropnya lebih dari 90 sekian persen, 99% malah yang itu ya. Kalau ini masih di atas 9, masih nggak sampai 99, tapi ya tetap aja sakit kan gitu ya. Kalau Anda punya koin ini, Anda pegang koin ini, mungkin portofolio Anda untuk koin ini khususnya, Anda sudah drop sangat lumayan. Oke? Jadi itu aja dari saya untuk video kali ini, sekaligus juga jadiin pelajaran lah buat kita semuanya. Jangan asal beli koin, jangan beli koin karena Anda nggak ngerti gitu, itu jangan. Ya hindari hal-hal seperti itu. Anda cek dulu dari market cap-nya, cek dulu dari volume tradingnya. Walaupun ini tidak menjamin, tapi lebih baik gitu ya. Dan kalau kita bicara udah suwe atau udah sial banget ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Kita trade di aset yang beresiko, dan aset-aset ini punya potensi yang suatu saat tiba-tiba bisa hilang, itu sangat memungkinkan. Nah, satu lagi saya mau infoin bahwasanya kalau teman-teman trade koin, ingat kalau saran saya sih ya, cari koin yang sudah unlock 100%. Ya, kalau teman-teman bandingkan tadi dengan koin mantra, maksimal supply-nya itu unlimited. Ya, tapi kalau lihat di PP, ini semuanya sudah out semuanya teman-teman ya. Jadi total supply itu 420 triliun PP, terus maksimal supply-nya juga sama 420 triliun, dan sirkulasi supply-nya juga sama 420 triliun. Ini artinya apa? Artinya dari total supply, maksimal supply, dan yang sudah beredar itu sama angkanya. Jadi saya lebih prefer yang seperti ini, karena
kalau dia sudah unlock, sudah beredar semua, berarti tidak ada yang dipegang sama developer lagi, tidak ada dipegang sama investornya lagi. Sehingga potensi untuk dibuang suatu saat itu jadi sangat kecil kemungkinan, ya. Karena sudah beredar, artinya tidak ada koin yang dipegang oleh developernya, atau yang bikin koinnya lagi. So, unlock semuanya 100%. Nah, ini juga tips buat Anda yang pengen beli suatu koin. Jangan sampai Anda beli karena, again, Anda tidak ngerti, terus Anda dengerin kata orang, terus Anda main ikut-ikutan beli. Cek dulu buy market cap-nya, terus kemudian volumenya, cek kalau bisa total supply, maksimal supply, dan sirkulasinya atau circulating atau yang sudah beredar itu jumlahnya sama semuanya. Itu jauh lebih baik, karena potensi untuk kena ya scam, rug pull itu jadi kecil banget. Oke? Dan mungkin itu aja untuk video saya kali ini. Saya nggak mau terlalu panjang. Untuk pembahasan tentang koin OM-nya itu udah banyak banget YouTuber yang membahas tentang kenapa dia crash dan sebagainya. Tapi saya lebih keringkasan aja dan sekaligus memberikan Anda input supaya Anda lebih hati-hati dalam membeli suatu koin. Dan saya selesai sampai di sini. Nanti kita akan bikin analisa teknikal lagi pada koin-koin yang Anda request, teman-teman. Dan juga buat Anda yang ingin mendapat, saya juga pengen bagi-bagi rezeki pada Anda, jadi nanti di next videonya, saya akan memberikan rezeki buat Anda yang mungkin merequest koin-koin untuk saya bantu analisa, dan ya itu, nanti akan kita lakukan, teman-teman, ya. Jadi saya sampai sini dulu, kita akan ketemu di video berikutnya, sampai jumpa dan bye-bye.